Bab 509. Totem Demon Wolf. Mata cantik Sally Liu membeku sejenak. Saat ini, di tanda lahir berwarna merah di sisi bahu kiri dari gadis kecil itu terlihat dengan jelas. Dan ternyata membentuk gambar serigala merah. Sama persis dengan yang dikeluarkan oleh Jeden Wu. Hanya saja versi kecilnya. Saat ini tanah serigala merah itu sedang tidak berhenti memancarkan cahaya. Tubuh gadis itu juga semakin panas. Lalu wajahnya menjadi merah. Setelah Jeden Wu memanggil keluar bayangan serigala merah itu, kondisi seperti ini baru muncul. Sally Liu dengan panik berkata pada Louis Lu, "Louis, kamu cepat lihat. Ada yang salah dengan tubuh adik ini." Louis Lu kembali ke sisi Sally Liu. Lalu dia jongkok dan memeriksa kondisi gadis kecil itu. Dia mengerutkan alisnya. Kondisi aneh seperti ini, dia tidak pernah melihatnya. Namun dapat dipastikan, alasan gadis kecil ini menunjukkan kondisi seperti ini pasti ada hubungannya dengan tanda serigala merah di bahunya. Louis Lu tidak tahu melalui akupuntur Reiki sejati bisa mengatasi kondisinya atau tidak. Dia hanya tahu, sekarang bukan waktunya untuk melakukan akupuntur. Saat ini Jeden Wu memejamkan kedua matanya. Lalu dia berkata, "Lord Wolf Demon, izinkanlah aku menggunakan sedikit kekuatanmu. Korbankan 1/3 jiwamu." Serigala merah tidak menolak. Suaranya yang agung terdengar. Jeden Wu dengan penuh hormat bersujud sebanyak 3 kali. Setelah bersujud, bayangan serigala merah menyusut menjadi cahaya merah. Lalu masuk ke dahi Jeden Wu. Selanjutnya, kedua mata Jeden Wu yang terpejam seketika terbuka. Saat ini tubuhnya yang sebelumnya sudah sekarang ternyata menjadi bugar lagi. Bagian perutnya juga sudah berhenti mengeluarkan darah. "Raja Tianxia, kamu telah membuat aku mengorbankan 1/3 jiwa aku. Hal ini harus aku balaskan dengan merenggut nyawamu." Jeden Wu berteriak. Dia menatap Louis Lu. Reiki sejati di sekujur tubuhnya berubah menjadi warna merah dan membentuk sebuah bayangan. Bayangan itu adalah bayangan serigala merah yang sebelumnya menghilang. Hanya saja saat ini bayangan itu membungkus tubuh Jeden Wu. Dan warnanya lebih muda. "Matilah untukku." Jeden Wu tiba-tiba melangkah. Kemudian menerjang dengan kecepatan tertinggi. Energinya sudah memulih. Selain itu juga menjadi lebih kuat. Kecepatannya juga lebih kuat. Lalu serangannya juga lebih kuat. Bahkan mengandung energi pembunuh. Energi seperti ini, Louis Lu sudah sangat familiar. Saat ini kemampuan di dalam tubuhnya sekali lagi terstimulan. Lagi-lagi seperti kehausan darah. Louis Lu mengendalikan dirinya. Lalu berkata kepada Sally Liu, "Jika ingin apa yang terjadi dengan gadis kecil ini, kita hanya perlu menanyakannya pada Jeden Wu ini." Setelah berkata, dia menoleh ke arah Jeden Wu. Saat ini Jeden Wu sudah menerjang. Bayangan serigala merah yang terbentuk memberikannya kekuatan yang ganas dan cukup untuk membunuh tahap fondasi tahap tengah. Bahkan tahap fondasi tahap akhir. Duang. Jeden Wu melesatkan tinjuan. Sebuah cakar serigala berwarna merah ikut menerjang keluar. Cakar yang melesat keluar itu sangatlah tajam seperti pedang. Wush wush wush. Udara seperti terkoyak. Louis Lu segera membentuk lapisan pelindung dengan Reiki sejati. Dan dirinya sebagai pusat. Hal ini dia lakukan karena khawatir gelombang serangan ini akan berdampak pada Sally Liu dan gadis kecil itu. Bagaimanapun kekuatan dari serangan seperti ini dapat mengakibatkan luka serius. Hanya dengan lapisan Reiki sejati itu, kamu ingin menangkis kekuatan Lord Demon Wolf. Raja Tianxia, kamu benar-benar bodoh.
Ceden Wu tersenyum. Lalu cakar serigala menerjang. Benarkah? Louis Lu tetap tersenyum. Dia berjalan keluar dari lapisan tersebut. Lalu menyambut cakar serigala tersebut dengan tinjuan. Sudah aku katakan. Tidak peduli seberapa banyak hal yang tidak aku ketahui di dunia ini. Selama aku memiliki dua tinju ini, aku akan menghancurkannya satu persatu. Setelah Louis Lu berkata, tinjuannya berhantaman dengan cakar serigala. Duang. Gelombang Reiki sejati meledak. Suara ledakan yang mengerikan terdengar. Ketika tinju dan cakar bersentuhan, kehausan Louis Lu itu seketika melonjak keluar. Lalu ingin menelan akal sehatinya. Dia sangat ingin. Benar-benar ingin menggores telapak tangannya. Lalu menggunakan darahnya menelan bayangan serigala merah itu. Namun dia mengendalikan dirinya. Karena waktunya belum tepat. Sama saat seperti di penjara jiwa naga. Setelah menelan jiwa naga itu, Louis Lu tidak dapat menahannya. Dan akhirnya dia melarikan diri lagi. Sekarang Louis Lu masih tidak paham mengendalikan hal ini. Meskipun dia sangat ingin melakukannya, dia hanya dapat menahannya. Selain itu, bayangan di depannya ini hanyalah bayangan yang dikeluarkan Ceden Wu. Hanyalah makanan pembuka. Dan nanti pasti akan ada kejutan yang lebih besar lagi. Louis Lu tidak ingin gegabah. Setidaknya setelah dia menguasai cara mengendalikannya, dia baru akan menunjukkan rahasia tentang darahnya bisa menelan mereka. Jadi, kali ini Louis Lu hanya melesatkan tinjuan yang diselimuti dengan Reiki sejati. Setelah itu suara yang keras terdengar. Cakar serigala itu tersentak. Selanjutnya retak, krek. Louis Lu sekali lagi melesatkan tinjuan. Bayangan serigala darah yang ada di sekitar tubuh Ceden Wu seketika retak seperti kaca. Kamu. Mata Ceden Wu terbuka lebar. Dia terlihat terkejut. Dirinya yang kehilangan energi serigala merah memaksa mengendalikannya. Namun seketika dia kehilangan energinya. Tanpa Louis Lu bertindak, di bawah bayangan serigala merah itu, Ceden Wu sudah terkapar. Lalu darah tidak berhenti mengalir keluar dari mulutnya. Ketika melihat dia akan segera meninggal, Louis Lu melesat ke depan. Lalu menggunakan jarum akupuntur untuk menahan nafasnya yang terakhir. Di waktu yang bersamaan dia menekan titik akupunturnya. Secara paksa memutuskan aliran Reiki sejatinya. Sehingga mencegah dia bunuh diri. Setelah melalui kejadian ras hantu, Louis Lu sudah belajar menjadi lebih pintar. Sebelum mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia tidak akan membiarkan lawannya bunuh diri. Semua ini dia dapatkan karena pengalamannya. Bersambung.